Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, baik Pak Mas dan Bapak Ibu yang melakukan Allah. Sebelumnya saya menghantarkan tentang pentingnya ma'rifatullah, mungkin kita ulang sedikit. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Mas, bahwa tolong diganti cara paradigma kita beragama ketika meninggal. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengabarkan bahwa pertanyaan pertama bukanlah kamu sudah baca Quran berapa, kamu sudah bangun apa, kamu sudah, bukan. Jadi tidak ditanyain amalan, kamu sudah umroh berapa kali, enggak. Kamu udah tahajud berapa kali, enggak. Walaupun itu penting semua. Tapi yang Allah tanya adalah pertanyaan keilmuan. Keilmuan, misalnya kita kalau nanya ke orang, kamu kenal nggak ini? Ini siapa? Gitu. Itu kan pertanyaan kenal. Dalam bahasa Arabnya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu, kata kuncinya dalam bahasa kita adalah mengenal. Kenalkah? Tahukah? Ya, pengetahuan. Jadi seberapa tahu kita kepada Allah, seberapa kenal kita dengan Allah, sejauh itulah nanti manzilah atau kedudukan kita nanti di sisi Allah, kedudukan kita kalau kita wafat. Jadi pertanyaannya oleh Rasulullah yang dikabarkan apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Pertanyaan keduanya, man nabiyuk? Di riwayat lain dikatakan ditunjukkan satu wajah yang kita nggak pernah ketemu wajah itu selama di bumi dengan mata fisik. Tapi seorang mukmin akan jawab, itu Nabi Muhammad. Nah ini nanti jadi dalil bahwa mimpi ketemu Nabi nggak mesti udah ketemu Nabi sebelumnya, ya. Bahkan di alam barzakh juga kita bisa jawab. Ini yang disebut ma'rifat. Maka lama saya merenungi apa yang harus kita perbaiki dari kajian-kajian kita. Sepertinya kajian kita harus mengarah kepada bekal untuk menjawab ini. Ya. Kalau untuk amalan, saya yakin Bapak Ibu sudah baguslah amalannya, sudah senang beramal, sudah senang dalam sholat, zikir, saya nggak meragukan lagi. Artinya sudah soleh lah insya Allah. Tapi kesolehan itu tidak cukup untuk bekal nanti masuk ke alam barzakh. Nanti ketika orang masuk ke alam barzakh, jika dia tidak punya ilmu ma'rifatullah, kesepian, meskipun nanti ada amal sholatnya datang, tapi kan sholat kita nggak khusyuk Bapak Ibu. Amal Qur'annya datang, masalahnya kita apakah mengejar target, atau kita betul-betul ingin meresapi makna. Nah ini yang kemudian perlu jadi kontemplasi atau pikiran kita ke depannya mau seperti apa, ya. Maka saya kemudian istikharah minta petunjuk kepada Allah untuk Bapak Ibu kita buat kajian apa, karena sudah lama kajian ini kita buat, kita coba transformasi, kita arahkan ke kajian. Sebenarnya ini kajiannya ringan, walaupun belum mudeng wajar karena pertemuannya lewat Zoom, sehingga saya memberikan ilustrasinya tidak bisa lengkap, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena pandemi gini kita bisa berkoneksi begini sudah syukur, ya. Artinya sudah ada panggilan untuk kajian mengenal Allah, itu sudah bagus. Nah, siapa saja yang ingin mengenal Allah, berarti ruhnya betul-betul sedang haus, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi juga ada pengantar kedua, Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke bumi ini, ke dunia ini, di dalam diri kita sudah ada 3 unsur besar. Pertama, hembusan dari Allah yang bernama ruh. Yang kedua, jasad. Jasad yang tercipta dari saripati tanah. Karena dia dari saripati tanah, dia akan kembali kepada tanah. Sedangkan ruh, karena dia dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, yang Allah ciptakan, ketika Allah meniupkan ruh
namanya nafs, jiwa. Nah, ruh itu punya kaitan nanti dengan jiwa, dengan badan. Nah, nanti ada yang disebut dengan kolbu. Ya. Jadi kolbu itu sebenarnya penghubung dari semuanya. Ya, jadi kalau tadi ada 3, dengan adanya kolbu dia menjadi 4. Ya. Nah, Bapak Ibu, nafs inilah yang akan ditanya Allah ketika berpulang, ketika dihisab, ketika di mizan, ya, ketika kita masuk ke alam mahsyar, kita ditimbang, semuanya itu yang bertanggung jawab nafs. Kalau nafsnya tidak punya backup dari ruh yang mengenal Allah, maka itulah siksaan pada nafs, pada jiwa. Jadi jiwa kita, sukma kita, kalau bahasa kita di negeri ini, itu akan tersiksa jika ruhnya tidak mempunyai backup ma'rifatullah, mempunyai bekal mengenal Allah SWT. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi bekal kita tidak hanya amalan secara zahir, tapi juga ada amal ruh. Nah, ini kalau boleh saya sebut, amal ruh adalah mengenal Allah, amal kalbu menyebut nama Allah, amal nafs jiwa itu adalah melawan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan, dan yang terakhir baru amal fisik berupa sholat, zikir, ya, dan juga termasuk materi. Nah, semua itu amal. Jadi amal itu banyak bagiannya. Dan mohon maaf, kebanyakan kita mengartikan amal itu cuma sholat atau zakat. Nah, itu amal yang zahir. Amal yang zahir di Quran, banyak sekali ayat afala ta'qilun, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu banyak sekali. Afala yanzurun ila sama, dan itu sangat banyak. Dan itu ayat perintah untuk ma'rifat, perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ulul albab, ya, itu semua ungkapan untuk orang mengenal Allah, berarti amal hati. Maka suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling afdal, paling tinggi? Hadis Imam Bukhari, ya. Lalu Nabi menjawab, al-imanu billah. Amal, yaitu amal iman kepada Allah. Iman di situ butuh pengenalan. Maka Imam Bukhari mengatakan bahwa amal kolbu lebih afdal dari amal-amal yang lain. Karena iman adanya di kolbu. Nah, jadi pengantar, setiap kajian nanti pengantar ini akan saya ingatkan selalu kenapa kita mesti begini. Nah, dan Bapak Ibu, kalau nanti mulai mengenal nama Allah, mulai mengenal sifat kamaliyah Allah, itu enak, pas pulangnya nanti enak. Ketika nanti kita berpulang ke alam sana, kita udah enak tinggal jawab. Kalau malaikat mungkar nakir nanya, enak sekali jawabnya. Oh Allah itu. Oh itu Allah Tuhanku. Oh itu nabiku. Itu enak. Dan pertanyaan itu Bapak Ibu bukan sekali. Jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir itu diulang-ulang. Jika orangnya beriman, maka 40 hari bareng dengan munafik. Ini dicek nih dia munafik atau beriman. Pertanyaan itu dimulai pertama, kedua, sampai hari ke-7. Jika diragukan ini orang, keimanannya diterusin sampai ke 40 hari. Itu sebabnya dalam tradisi umat Islam ada namanya zikir 7 hari, zikir 40 hari. Itu bukan dari Hindu, ya, dan itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Itu masalah tahu dalil atau tidak tahu dalil, ya. Satu kali Imam Tawus, murid sahabat Nabi Ibnu Abbas, mengabarkan bahwa sesungguhnya orang di alam kubur itu ditanya 2 kelompok, yaitu mukmin dan munafik. Nah, berarti kafir udah nggak ditanya, sama waliullah dan para nabi itu nggak ditanya. Tapi mukmin dan kafir dan munafik ditanya. Si mukmin ditanya terus, tapi ingat Bapak Ibu, itu 7 hari, 40 hari, itu bukan waktu kita, tapi waktu di alam barzakh.
Dan waktu di alam barzakh itu lamanya bukan main. Jadi seharinya kita itu mereka merasakan bisa jadi puluhan ribu tahun, bisa jadi seratusan tahun. Dan kita nggak tahu ya, karena kita belum masuk ke dalamnya. Cuma jika kita lihat hadis-hadis Nabi itu menunjukkan lama sekali ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi jangan dibayangkan pertanyaan malaikat itu cuma sesaat, 2 saat, sejam, 2 jam, enggak. Ini mirip-mirip kayak kita punya punya paspor, lalu kita berangkat ke suatu tempat, lalu diinterogasi di ruang di ruang imigrasi. Dibiarin nanti jam berapa ditanya lagi. Guru saya Syekh Yusri Jabir yang dari Mesir mengatakan di dunia ini imigrasi adalah tempat pertanyaan, tempat kita ditanya interogasi yang paling menyeramkan ya, setelah KPK tentunya ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi jangan berpikir bahwa kajian ini kajian filosofis, enggak. Ini kajian murni, kajian membekali ruh kita insya Allah ketika kita nanti berpulang.